Manga One Piece chapter 1100 konon kabarnya akan berjudul Thank You Bonnie. Chapter dibuka dengan perintah langsung dari para Gorosei agar kalian semua segera like, share, dan subscribe channel ini. Canda. One Piece chapter 1100 dibuka dengan kedatangan Kizaru ke Egghead Island bersama dengan beberapa marinir muda yang mana salah satunya adalah Diaz Drake untuk bertemu langsung dengan Vegapunk. Diceritakan bahwa Vegapunk baru saja melakukan pindahan ke laboratorium barunya itu gara-gara sebuah kecelakaan besar terjadi di Panghazard sehingga Vegapunk tidak sadar jika ada Denden Mushi mata-mata yang terpasang di sana. Nah, maksud dan tujuan Kizaru ke Egghead Island ternyata untuk menyerahkan Denden Mushi dari Gorosei Saturn kepada sang ilmuwan karena sang Gorosei ingin berbicara langsung kepadanya. Saturn bilang dia sudah tahu kalau Vegapunk diam-diam melakukan negosiasi dengan seorang bajak laut bernama Bartholomew Kuma. Namun karena Kuma bersedia tubuhnya dijadikan sebagai role model bagi proyek pasifista, Saturn tidak akan mempermasalahkan hal itu dengan syarat 1. Kuma harus menjadi Shichibukai menggantikan seorang Shichibukai yang tidak disebutkan namanya yang sudah dikalahkan oleh Portgas DS beberapa hari sebelumnya. 2. Kuma harus menjadi manusia senjata dengan cara tubuhnya dimodifikasi menjadi cyborg. 3. Kesadaran Kuma harus dihilangkan begitu modifikasi tubuh Kuma menjadi cyborg selesai dilakukan. Vegapunk jelas sangat marah mendengar permintaan Saturn itu, karena menurutnya menghilangkan kesadaran seseorang sama saja dengan menghilangkan nyawanya. Namun Saturn dengan nada otoriternya menegaskan kalau sebagai seorang ilmuwan di angkatan laut, Vegapunk tidak punya hak bahkan hanya sekedar untuk berargumen apalagi menolak perintah darinya. Di sisi lain, Bartholomew Kuma justru terlihat menangis bahagia karena akhirnya Bonnie akan bisa disembuhkan dari penyakit Sapphire Scale yang dia derita. Vegapunk bilang proses operasi yang akan dijalani oleh Bonnie akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Dan setelah operasi selesai, Bonnie harus istirahat penuh selama 1 tahun sebelum dirinya bisa benar-benar kelayapan lagi di luar rumah. Sementara itu, operasi robotisasi yang akan dijalani oleh Kuma akan memakan waktu kurang lebih 2 tahun lamanya. Selama prosesnya itu, Saturn bilang Bonnie akan dia jadikan sebagai sandera. Sehingga setelah 6 bulan proses operasinya selesai, selama 1 tahun Bonnie akan terus berada di bawah pengawasan pemerintah dunia, karena jika tidak, ada kemungkinan Kuma akan melarikan diri bersamanya setelah penyakitnya disembuhkan. Pemerintah dunia baru akan membebaskan Bonnie setelah kesadaran Kuma selesai dihapus total. Dan untuk mencegah mereka melarikan diri bersama-sama, Kuma tidak diizinkan untuk bertemu dengan Bonnie lagi untuk selamanya setelah 6 bulan proses operasi. Kuma setuju dengan syarat dan ketentuan yang Saturn ajukan, tetapi sebagai gantinya, dia meminta Saturn untuk membawa Bonnie ke Sorbet Kingdom dan merawatnya di sana setelah proses operasinya selesai untuk memastikan agar Bonnie tidak pernah tahu tentang kesepakatan yang telah mereka buat. Saturn tentu setuju karena baginya selama masih berada di bawah pengawasan pemerintah dunia, mau dimanapun tempatnya tidak masalah. Setelah kesepakatan dibuat, kita bisa melihat adegan demi adegan yang memperlihatkan kebersamaan Kuma, Bonnie, Vegapunk, dan Sentomaru selama 6 bulan proses operasi di Egghead Island. Kizaru juga terlihat sangat dekat dengan mereka karena di sini dia ikut bergabung dalam pesta pizza dan ikut menari bersama. Setelah 6 bulan berlalu, proses operasinya Bonnie akhirnya selesai. Sesuai kesepakatan, Bonnie dibawa pulang ke Sorbet Kingdom dan akan dirawat selama 1 tahun penuh di sana oleh para tenaga medisnya pemerintah dunia yang mana sebenarnya mereka adalah para agen titipannya Gorosei Saturn yang dipimpin oleh seorang wanita seksi anggota CPH yang bernama Alpha. Bonnie sendiri tidak tahu kalau kepulangannya ke Sorbet Kingdom akan menjadi pertemuan terakhirnya dengan sang ayah. Makanya ketika Kuma bilang selamat tinggal saat dirinya diangkut dari Egghead Island, Bonnie justru tertawa bahagia. Dengan hati sedih bercampur bahagia, Kuma bilang, "Terima kasih karena sudah lahir ke dunia ini, Bonnie." Setelah perpisahan itu, Kuma lalu mulai berkelana di lautan untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang Shichibukai. Diangkatnya Kuma menjadi seorang Shichibukai mengundang berbagai reaksi yang berbeda dari para Shichibukai senior khususnya dan para bajak laut yang ada di lautan pada umumnya. Doflamingo terlihat tertawa nyinyir sambil bilang, sepertinya ada penjahat lain yang bergabung dengan kita. Fu. Sementara di tempat lain, Miss All Sunday terlihat bertanya kepada Crocodile apakah dia tertarik dengan info terkait Shichibukai baru yang bernama Bartholomew Kuma itu. Lalu Crocodile menjawab, tidak masalah. Apakah kamu sudah menghabisi orang-orang yang melihat kapal pengangkut serbuk hujan? Lalu lebih jauh lagi ke East Blue, kita juga bisa melihat Alvida yang juga turut berkomentar atas pengangkatan Kuma sebagai seorang Shichibukai. Alvida bilang, ukuran tubuhnya mungkin memang sebesar Shirohige. Kobi, menurutmu siapa yang lebih kuat? Aku atau dia? Kobi yang saat itu masih menjadi kacungnya Alvida, jelas dengan cengar-cengir menjawab kalau Alvida tentu lebih kuat daripada Kuma. Di kapal utama bajak laut Shirohige, topik tentang Kuma ternyata juga menjadi bahan gosip yang lagi hot-hotnya. Ace bilang kepada Jinbe kalau penggantinya ternyata sudah diputuskan, dan itu bagus menurutnya. Lalu jawaban Jinbe cukup panjang dan melenceng jauh. Dia bilang, Ace, aku tidak percaya kata-kata itu keluar dari mulutmu. Aku sedang membacanya sekarang.
Dia seorang mantan raja. Di antara kita juga ada seorang raja yang masih aktif menjabat. Dunia bajak laut benar-benar sudah berubah. Sementara itu di Amazon Lily, topik yang sama juga sedang coba diangkat sebagai isu yang perlu untuk dibahas. Namun Buah Hancock bilang dia tidak perlu tahu hal-hal semacam itu karena dia tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertemuan para Shichibukai. Gloriosa yang mendengar jawaban ketus dari Buah Hancock itu kemudian memberitahunya kalau sebagai seorang ratu, Hancock perlu tahu hal-hal semacam itu. Di tempat lainnya lagi, Moria juga ikut berkomentar tentang pengangkatan Kuma. Tapi kelihatannya dia lebih tertarik dengan kekuatan buah iblis macam apa yang dimiliki oleh Kuma sebagai seseorang yang dijuluki sebagai manusia cakar. Sementara Monkey the Dragon terlihat tidak bisa berkata apa-apa terkait jabatan baru Kuma itu. Selesai dengan ekspresi yang beraneka ragam dari segala penjuru lautan itu, kita bisa melihat Bartholomew Kuma menulis sebuah surat untuk Bonnie yang isinya menjelaskan tentang dirinya yang sudah mengeksplorasi banyak sekali pulau yang kelak mungkin akan bisa mereka kunjungi bersama-sama. Di halaman terakhir, kita bisa melihat Luffy muda yang sedang kabur dari kejaran harimau di dalam hutan. Di panel terakhir, kita bisa melihat kapal yang dinaiki oleh Bartholomew Kuma berlabuh di Fusa Village, kampung halamannya Luffy. Ketika sudah mendarat di sana, Kuma mendapatkan sebuah panggilan Denden Mushi dari seorang agen pemerintah dunia. Si agen bilang ada misi baru dari pemerintah dunia yang harus Kuma jalankan. Lalu si agen bertanya, di mana posisi Kuma saat ini? Kuma lalu menjawab kalau posisinya saat ini sedang berada di East Blue. Misi macam apakah yang akan dikerjakan oleh Bartholomew Kuma? Chapter pun kemudian ditutup dengan informasi bahwa setelah chapter 1100 rilis, minggu depannya manga One Piece akan terus lanjut, tidak libur lagi. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.